Terungkap fakta baru kasus Dea OnlyFans, setahun bikin konten pornografi, untung Rp 20 juta per bulan. Kasus Dea OnlyFans terus diselidiki polisi. Terungkap fakta jika Dea sudah setahun ini membuat konten pornografi dan menjualnya di platform OnlyFans. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Auliansyah Lubis membeberkan fakta ini. Konten ini sedang kami dalami, namun dari pemeriksaan awal Dea sudah membuat konten sejak 1 tahun ini, katanya dalam konferensi pers, Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Namun, Aulia menyebut pihaknya belum menemukan platform lain tempat Dea mendistribusikan konten pornografi yang dibuatnya. Pemilik nama asli Gusti Ayu Dewanti ini mengaku kepada tim penyidik, dirinya hanya menyebarkan foto dan video porno tersebut hanya melalui situs OnlyFans. Untung Rp 20 juta per bulan. Selain itu, Dea dapat meraup keuntungan dari foto dan video yang dijajakannya sebesar Rp 20 juga per bulannya. Dan penghasilannya dalam 1 bulan lebih kurang Rp 15 juta sampai Rp 20 juta, ucap Kombes Pol Auliansyah. Atas kasus tersebut polisi masih terus melakukan pendalaman dugaan indikasi lain adanya pembuatan dan penyebaran konten pornografi. Bahkan pihaknya tak segan untuk melakukan penindakan. Tetap apabila kami temukan pasti kami lakukan penindakan. Karena ini memang dilarang, tutur Kombes Pol Auliansyah. Lawan main akan diperiksa. Lebih lanjut, pihaknya bakal memanggil teman yang turut ikut menjadi model dalam video yang ia jajakan. Polisi membuka kemungkinan lawan main Dea bakal jadi tersangka jika ada unsur dan pembuktian bersalah. Kami akan memanggil teman beliau yang ada dalam video yang beredar, nanti akan kami periksa sebagai saksi, kalau memenuhi pasal akan kami jadikan tersangka, ungkap Auliansyah. Dea OnlyFans itu ditetapkan sebagai tersangka atas pasal 27 ayat 1, Jo pasal 45 ayat 1 UN nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UN nomor 11 tahun 2008 tentang UIT dan, atau pasal 4 ayat 1 Jo pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2 Jo pasal 30 dan atau pasal 8 Jo pasal 34 dan atau pasal 9 Jo pasal 35 dan A. Tahu pasal 10 Jo pasal 36 UN nomor 44/2008 tentang pornografi. Dea OnlyFans ingin ajukan diri jadi justice kolaborator untuk bongkar praktik kreator porno, ini respons polisi. Keinginan Dea OnlyFans untuk bisa menjadi justice kolaborator untuk membongkar praktik kreator direspon polisi. Seperti diketahui, Dea OnlyFans setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pornografi. Nanti kita lihat, kata Auliansyah saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Menurut Auliansyah, pihaknya belum menentukan sikap atas pengajuan Dea menjadi justice kolaborator karena polisi IDIK masih fokus melakukan penyelidikan kasus ini. Terlebih, polisi tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus Dea OnlyFans. Tawarannya masih kami pertimbangkan, karena kami masih melakukan penyidikan untuk menentukan tersangka baru, imbuhnya. Sebelumnya, kuasa hukum Dea, Herlambang Ponco berharap kliennya bisa menjadi justice kolaborator dalam kasus ini. Niat baik Dea itu semata-mata ingin dilakukan kliennya untuk membantu kepolisian, agar kasus serupa tak terulang. Kami berharap kedepannya bisa menjadi justice kolaborator untuk kepolisian. Jadi bagaimana langkah selanjutnya tak ada lagi kasus seperti Dea ke depannya, kata kuasa hukum Dea, Herlambang Ponco usai mendampingi wajib lapor, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Dea sendiri dijerat pasal 27 ayat 1, Jo pasal 45 ayat 1, UU nomor 19 tahun 2016 tentang IT dan atau pasal 4 ayat 1, Jo pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2, Jo pasal 30 dan atau pasal 8 Jo pasal 34 dan atau pasal 9 Jo pasal 35 dan atau pasal 10 Jo pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Adapun ancamannya kasus yang dialami Dea adalah hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sekedar informasi, Polda Metro Jaya menangkap Dea OnlyFans di Malang, Jawa Timur pada Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022, malam. Jejak kasus Dea OnlyFans. Dea diamankan terkait dugaan pornografi terkait konten-kontennya di platform OnlyFans.
Dia baru saja viral setelah jadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Dea OnlyFans dikenal sebagai konten kreator yang fokus mengunggah foto topless dan seksi untuk diperdagangkan lewat platform OnlyFans. Ia juga kerap mempromosikan akun OnlyFans miliknya dengan mengunggah foto-foto seksinya itu melalui Twitter. Meskipun begitu, polisi tak melakukan penahanan terhadap Dea OnlyFans. Tidak ditahan. Terhadap yang bersangkutan sementara dilakukan wajib lapor, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan saat dikonfirmasi baru-baru ini. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan penyidik memutuskan Dea OnlyFans menjalani wajib lapor. Salah satunya ialah adanya permintaan dan jaminan dari keluarga jika Dea bakal kooperatif selama proses hukum berjalan. Ya, karena ada permohonan dari keluarga. Dia masih mahasiswi mau menyelesaikan kuliahnya, kata Zulpan. Adapun Dea OnlyFans telah menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Lingerie jadi barang bukti. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memperlihatkan barang bukti kasus penyebaran konten pornografi dengan tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans. Tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah berbagi barang bukti yang kerap digunakan Dea saat memproduksi kontennya. Barang bukti yang disita diantaranya pakaian lingerie hingga kostum cosplay berwarna hitam dan putih. Barang bukti itu disita dari Dea saat dilakukan penangkapan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 23 Maret tahun 2022 lalu. Tak hanya itu, polisi juga menyita ponsel, laptop dan aksesoris lain yang digunakan Dea saat membuat konten untuk OnlyFans.